Fatona, cerdas. Jadi sebagai pengusaha kita wajib kita cerdas tadi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Grapadi Insight. Bersama saya Ovanda Costa, di podcast yang akan membahas tentang dunia bisnis. Nah, di episode sebelumnya bersama Pak Andika, kita sudah bahas banyak hal. Jadi teman-teman yang mau dengar bisa cek di episode kita sebelumnya ya. Jangan lupa di episode podcast Grapadi Insight. Nah, ngomong-ngomong buat hari ini kita masih bersama Pak Andika. Nah, sekarang kita sedang bersama Pak Andika. Gimana kabarnya Pak Andika hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ovan gimana? Sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita punya topik pembahasan yang menarik nih Pak. Kita mengangkat tema tentang bisnis ala Rasulullah. Wah, topik hari ini cukup menarik ya. Nah, jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan nih Pak, ya yang akan kita bahas mengenai bisnis ala Rasulullah itu sendiri. Nah, menurut Pak Andika, apa sih Pak filosofi bisnis Rasulullah yang bisa diaplikasikan dalam dunia bisnis modern saat ini? Oke, makasih pertanyaannya bagus. Ada 4 pilar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan bisnisnya. Jadi nilai-nilai bisnis Rasulullah itu kalau kita terapkan di era modern ini, bahkan sampai seterusnya, ini tentu masih relevan buat kita gunakan kapan saja. Yang pertama itu Rasulullah itu siddiq, benar. Jadi nggak pernah nyembunyiin barang dagangannya cacat. Karena benar dia, siddiq yang pertama. Kemudian tuh amanah. Amanah artinya terpercaya. Seyogyanya kita pengusaha itu harus memiliki sifat itu. Ya, memiliki dalam bisnis kita, ya kita harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Maka ketika kita bisa membangun kepercayaan itu, value sama diri kita, itu juga meningkat. Yang ketiga itu fatonah atau cerdas. Cerdas dalam bisnis di sini maksudnya apa? Rasulullah itu cerdas, pandai menghasilkan dan melihat peluang serta keuntungan tanpa nipu. Itu fatona. Kemudian yang keempat, tablik. Tablik itu Rasulullah menyampaikan, memiliki kemampuan dan negosiasi. Tentu bisnis itu menyampaikan. Menyampaikan di era modern ini seperti apa? Ya campaign. Kita melakukan campaign, semakin banyak orang yang kita sampaikan, maka potensi produk kita dibeli akan semakin tinggi. Dan Rasulullah itu dia nggak kaku, ahli negosiasi. Nah, ketika kita menjalankan suatu bisnis, maka kita sebagai entrepreneur, kita harus luas. Nggak boleh terlalu kaku juga, nggak boleh terlalu gampang jual murah yang penting laku. Jadi selalu perhatikan kualitas produk juga. Negosiasi ini penting, tapi bukan berarti negosiasi terhadap hal-hal yang nggak jujur. Jadi terbalik lagi terhadap sifat di dalam bisnis, bagaimana Rasulullah menjalankan itu siddiq. Dia tetap harus benar. Jadi cerdas, benar, siddiq, amanah, fatonah, tablik. Inilah 4 pilar yang dijalankan Rasulullah dalam nilai-nilai bisnis yang dijalankan Rasulullah. Begitu, Mbak Afan. Oke. Jadi di sini dari Rasulullah sendiri mengajarkan 4 pilar ya, yaitu mengenai sidik, amanah, tablik, dan juga fatona. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalnya menurut Bapak, bagaimana Rasulullah menghadapi persaingan bisnis dengan bijak dan etis? Kalau sekarang kan kita lihat persaingan bisnis itu sangat panas nih. Kalau menurut Bapak nih, kalau ala Rasulullah sendiri itu bagaimana Pak? Iya, tadi kita balik lagi ke 4 pilar tadi. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Artinya kalau diimplementasikan ke saat ini ya, sidik artinya benar. Ya udah, kita tuh jual produk itu kalau cacat ya kita bilang cacat. Kalau produknya bagus, kita bilang bagus. Jangan sampai kita menipu pelanggan. Kemudian amanah. Harus kita menjadi orang yang amanah. Kalau bisnis kita mau laku, jangka panjang atau long term, maka kita harus bisa menjadi seseorang yang amanah. Amanah itu apa? Bekerja sesuai kerangka acuan kerja, ya, tidak mengecewakan orang, bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Itu masuk dalam amanah. Barang yang sudah dipesan pelanggan, barangnya A, jangan datangnya B.
kualitasnya A, jangan ganti kualitasnya B. Kemudian fatonah, cerdas kita dalam bisnis. Sebelum kita memulai bisnis, tentu kalau Rasulullah dia riset dulu, dia cek dulu pasar itu seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, di zaman sekarang ada nggak Pak? Ada, yaitu dia namanya market research. Ya, market research, kajian dulu, melihat peluangnya seperti apa. Ketika sudah melihat peluangnya, jadi nggak asal jalan, fatonah, cerdas. Jadi sebagai pengusaha kita wajib kita cerdas tadi. Kalau kita kurang cerdas, maka tentu akan banyak kerugian-kerugian di dalam bisnis kita itu. Makanya pengusaha itu jangan pernah berhenti belajar. Apapun ilmu itu belajar, belajar, belajar. Jadi nggak boleh pengusaha itu berhenti belajar. Dan yang poin keempat, tablik. Bagaimanapun, kalau kita punya produk bagus, tapi nggak bisa masarin, maka produknya nggak akan laku. Nggak akan ada yang tahu. Makanya, kalau 4 pilar ini diterapin, sidik, amanah, fatonah, jangan lupa tabliknya. Sampaikanlah kepada orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan kita. Ini penting dalam menjalani bisnis. Begitu, Mbak Afan. Oke, oke, wah menarik ini. Nah, kalau misalnya untuk contoh lebih konkret nih Pak, kalau misalnya untuk berbisnis ala Rasulullah dengan untuk menginspirasi pengusaha masa kini kan banyak banget nih Pak yang usaha tapi dengan jalan yang Saya, ya. Saya ceritakan aja setidaknya ada 7 jejak bisnis Nabi Muhammad SAW yang bisa pengusaha-pengusaha Muslim ataupun non-Muslim teladanin. Yang ya, pertama, keberanian dalam memilih pekerjaan sebagai wirausaha atau pedagang di usia muda. Jadi Rasulullah sejak muda itu sudah berdagang dan ya berwirausaha sejak 8 tahun. Dia sudah melihara kambing. Kemudian kedua, pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syriah pada usia anak-anak. Jadi sejak kecil memang Rasulullah ini sudah dikader menjadi entrepreneur yang handal. Ya. Kemudian yang ketiga, pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau sohibul mal. Sohibul mal ya, dengan sistem bagi hasil. Jadi kalau belum ada modal ya tadi bisa dengan sistem bagi hasil. Jadi investor besar di Mekah, Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer dan pemimpin ekspedisi ke pusat perdagangan Hisbah di Yaman. Dalam ekspedisi ini, Khadijah mendapat keuntungan besar dari seluruh barang dagangan miliknya. Itu Rasulullah yang sebagai manajer investasinya. Nah, jadi itu belum memiliki modal saat itu. Kemudian, 4 kali memimpin kegiatan bisnis atau perdagangan untuk Khadijah di Syria, Jorash, Bahrain, dan di sebelah timur, Semenanjung Arab. 4 kali memimpin ekspedisi itu. Jadi Rasulullah itu memang leadership yang sangat handal. Jadi nggak main-main, memang sejak usia muda sudah dikader. Nah, kemudian yang kelima, total ekspedisi dagang membesar yang pernah dilakukan pada masa mudanya adalah 6 kali. Jadi masa muda sudah melakukan perdagangan yang sangat besar sebanyak 6 kali transaksi bisnis. Kemudian yang keenam, pengusaha besar yang terkenal dari Yaman, Syria, Irak, Yordania, hingga kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Rasulullah terkenal tuh di kota-kota itu. Kemudian yang ketujuh, lebih dari 20 tahun berkiprah di bidang perdagangan. Jadi bukan waktu yang singkat juga Rasulullah menjadi seorang entrepreneur. 20 tahun lebih berkiprah di dunia perdagangan, mulai dari karirnya di bawah, kemudian naik, step by step, kemudian sampailah Rasulullah menjadi pengusaha yang handal. Begitu. sangat relate ya sama pengusaha-pengusaha zaman sekarang. Tapi ya, karena mungkin kita lihat nih kalau untuk zaman sekarang nih ya Pak ya, banyak banget nih kayak anak-anak muda atau bahkan mungkin yang lagi memulai bisnis itu banyak yang membangun kepercayaan atau loyalitas pelanggan dengan bisnisnya itu dengan berbagai macam cara nih, baik itu cara yang benar ataupun cara yang salah. Nah, kalau misalnya ala Rasulullah sendiri nih Pak untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam bisnisnya itu gimana nih Pak? Ya, tadi bahwa Rasulullah itu pengusaha itu kan memang harus orang yang jujur. Kalau nggak jujur, ya itu berat kita jadi pengusaha. Ya, usaha itu atau kita sebagai bisnis itu kuncinya trust.
Itu yang kita jual, trust. Kalau sudah kita punya trust atau kepercayaan dari orang, maka dia insya Allah akan balik-balik lagi. Ya, itu penting. Untuk trust itu bagaimana? Rasulullah tadi 20 tahun, ya kan? Sejak kecil sudah terbranding, ya, bahwa Rasulullah itu pedagang yang handal. Nah, itu yang penting. Jadi pedagang yang handal dan mempunyai mitra. Untuk itu, market research, kemudian analisis bisnis lainnya, itu juga perlu di zaman sekarang. Jadi artinya bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu itu juga sudah dilakukan oleh Rasulullah. Itu bisa kita lihat dari kisah-kisah tadi itu. Bagaimana Rasulullah mengatur strategi, bagaimana Rasulullah membaca peluang dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk mengelola keuangan dan asetnya ini gimana nih Pak? Kalau misalnya ala Rasulullah itu sendiri. Ya, kalau udah pegang 4 pilar tadi, sidik, amanah, fatona, tablik. Tentu dalam megang finance, kalau nggak jujur, mau sepintar apapun, ya nggak bakal bisa. Dia harus jujur, ya kan? Fatona, cerdas dia. Jadi kalau nggak jujur dan cerdas, ngelola keuangan, bangkrut juga tuh perusahaan. Iya, iya. Makanya, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Makanya Rasulullah kita lihat, tidak ada yang instan. Sudah sejak kecil, Rasulullah itu diajarkan bisnis, dilatih bisnis, maka terus berlatih bisnis. Tidak ada yang instan, dan Rasulullah tetap konsisten menjadi seorang entrepreneur. Ya, begitu. Oke, nah dari 4 pilar ini Pak, kan ada jujur, amanah, ahli negosiasi, dan juga fatona atau cerdas. Nah, kalau untuk Rasulullah sendiri kan pasti pernah nih ya Pak ya menghadapi tantangan dan kesulitan dalam berbisnis. Nah, itu gimana nih Pak seorang Rasulullah untuk menghadapinya? Berhubung saya kan non Iya, iya. muslim, ya, bisa dijelaskan nih Pak? Jadi 4 pilarnya sidik, itu benar. Hmm. Ya, amanah, terpercaya, fatona, cerdas, tablik, itu menyampaikan, atau itu kegiatan marketing lah kalau diaplikasikan dalam bisnis, ya kan. Artinya untuk menjadi orang yang terpercaya itu harus cerdas. Bagaimana Rasulullah mengatasi bisnis ketika sedang masa-masa sulit, gitu. Tentu selain berpegang kepada nilai-nilai Allah Ta'ala itu, dia juga harus benar dalam berperilaku. Artinya berperilaku dalam bisnis apa? Ya, syariatnya kita kerjakan secara totalitas. Artinya ilmu dunianya kayak market research, kemudian dia menganalisis sampai peluangnya di mana secara cerdas dan tepat. Saya rasa sama. Kemudian Rasul itu selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya, baik dalam menyampaikan wahyu ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Minimal kita arahnya ke sana sebagai pengusaha. Kemudian amanah. Ya, Rasul itu bisa dipercaya, baik dari perbuatan yang kaitannya dengan dunia maupun dengan bisnisnya. Tablik menyampaikan. Rasulullah itu menyampaikan wahyu dan seluruh umat tanpa kurang satu huruf pun, nggak ada dikurang-kurangi. Jadi dalam bisnis, kalau saya rasa kalau ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan, pasti Rasulullah itu selalu balik ke 4 pilar ini. Sidik, amanah, fatona, tablik. Fatona cerdas, pandai, dan bijaksana. Rasulullah tentu untuk mencapai bijaksana itu tentulah kita tadi sama-sama tahu bahwa Rasulullah itu sudah ditempa sejak usia muda menjadi entrepreneur yang handal sekaligus Rasulullah. Nah, Rasul itu tentulah dalam menghadapi itu perlulah cerdas pandai. Itu apa? Kalau diaplikasikan di dalam dunia bisnis saat ini, maka ketika sedang menghadapi kesulitan, tentu pengusaha itu harus evaluasi. Cerdas itulah cerdas, evaluasi melihat mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak, mana yang pos-pos yang bisa dikurangi, mana yang harus ditambah. Ini saya rasa fatonah tadi. Kemudian bijaksana. Bijaksana juga sangat penting dalam dunia bisnis. Bagaimana cerita jika seorang pengusaha itu nggak bijaksana. Tapi walaupun kita belum bijaksana saat ini, tapi teruslah belajar supaya kita menjadi orang yang bijaksana ke depannya sebagai entrepreneur. Gitu. Jadi, walaupun kita belum baik saat ini, belajar untuk menjadi baik. Walaupun kita belum benar saat ini, belajarlah menjadi benar dengan 4 pilar tadi. Walaupun kita belum cerdas saat ini, belajarlah menjadi cerdas dengan 4 pilar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi kalau 4 pilar ini kita terapkan atau kita aplikasikan di dalam bisnis kita, maka insya Allah bisnisnya dapat melejit dengan cepat. Gitu Mbak Ovan. Oke, lagi-lagi ya Pak ya, dari pertanyaan-pertanyaan saya kita kembali lagi ke 4 pilar yang tadi. Nah, kalau tadi kan kita bahas nih dari Sidik, Amanah, Tabrik, dan juga Fatona. Nah, ini kan Hmm. antar bisnis nih Pak. Kalau misalnya peran sosial dan kemasyarakatan yang dijalankan Rasulullah dalam bisnis itu sendiri gimana nih Pak? Untuk peran sosial dan kemasyarakatannya. Ya, pasti balik lagi ke situ, Kembali ya. lagi ya. Balik lagi ke 4 pilar. Karena memang Mm-mm. 4 pilar ini Mm-mm. kelihatannya dikit, tapi aplikasinya ini sulit. Ya Mm-mm. kan, misalnya isu yang lagi hangat saat ini tentang aplikasi Temu, ya kan? Nah, Mm-mm. Temu dapat masuk ke Indonesia misalnya. Temu model bisnisnya factory to customer. Jadi V2C. Bagaimana yang B2B atau B2C saat ini mengatasi kondisi-kondisi ini? Itu gak ada Fatona di situ. Dia Mm-mm. harus menggali strategi yang cerdas. Bagaimana menghadapi Temu kemudian hari. Kalau dihindari bagaimana? Ya, itu hanya sementara saja. Karena factory to customer itu pasti akan memotong rantai pasok. Tentu kalau kita bisa lihat sekarang untuk aplikasi toko orange dan toko biru harus banyak berbenah. Karena B2C pasti F2C atau factory to customer biayanya atau harganya itu lebih murah. Nah ini kan perlu ada fatona di situ. Artinya fatona itu apa? Jadi kita bijaksana, kita nyontoh Rasulullah itu, jejak Rasulullah itu berbisnis, ya kan? Bagaimana Rasulullah secara transparansi dalam bisnisnya, itu harus kita contoh dan kita aplikasikan di dalam dunia modern saat ini. Gitu. Ini nih kalau misalnya kita lihat lagi nih Pak, kalau misalnya dari Rasulullah sendiri menjalankan bisnisnya dulu kan belum masuk di era digital ya Pak ya. Kalau misalnya untuk sekarang nih, apa Ya, bisnis ala Rasulullah ini sendiri nih relevan nggak sih masuk di era digital? Sedangkan sekarang kan udah banyak nih toko sangat relevan, toko hijau. Ini gimana? sangat relevan. Hmm, Karena hmm, model bisnis ya berbeda, oke? hmm, Okay? oke. Tapi etiknya kan sama, ya kan? Perilaku manusianya kan sama. Model bisnisnya berbeda, cuman etik dalam kita menjalani bisnis itu kan sama. Orang itu paling suka kalau kita beli sama pengusaha yang jujur, betul? Hmm, betul. Ya kan? Nggak dibohong-bohongin, pasti kita balik lagi. Kemudian kalau kita menjadi seorang pengusaha, kemudian kita nggak melakukan analisa strategi atau analisa-analisa untuk melihat peluang seperti yang diajarkan Rasulullah tadi, tentu pengusaha ini akan sepi order dan kalah dalam persaingan. Ingat, di dalam bisnis ketika kita untung, pasti ada yang rugi. Nah, jadi bisnis itu perkara bagaimana kita memenangkan market itu dan mengeruk market, ya, mengeruk market dan membuat market itu percaya terhadap brand kita. Ini penting. Ketika ada brand yang lebih dipercaya, pasti ada brand yang jatuh brand awareness-nya. Seperti contohnya Le Mineral dan Aqua. Ketika Aqua sudah turun sedikit kepercayaannya atau tercipta gap di situ, maka Le Mineral mengambil untung di situ. Ya, dia ciptakan solusi. Solusinya apa? Itu kan Fatona, itu cerdas namanya. Ya, solusinya apa? Dia buat galon yang lebih ringan, yang gampang diangkat emak-emak, yang botolnya sekali pakai buang, Hmm, ya, lebih steril, ya, dengan branding yang berbeda. Itulah game market tadi. Makanya pengusaha itu jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, belajar dan belajar, hmm. begitu. Pak, ini pertanyaan dari saya sendiri ya Pak ya. Kan kalau Ya. misalnya untuk bisnis saat ini tuh banyak banget nih Pak. Kalau yang kita lihat sekarang kayak persaingan yang tidak sehat atau godaan keuntungan instan. Nah, kebanyakan Hmm. itu perbedaannya nih ya Pak ya. Orang yang menjalankan bisnis benar-benar dengan amanah dan jujur itu biasanya kalah nih Pak sama marketing yang bisnisnya instan. Kayak contohnya aja nih ya untuk saya Iya. seorang perempuan kan skincare nih. Pastinya Hmm. kita akan tergoda dengan marketing yang cepat mencerahkan, cepat menghilangkan jerawat. Nah, itu tuh gimana nih Pak menurut Bapak? Dengan relate nggak dengan Itu bisnis ala Rasulullah ini? relate lah pasti, ya kan. Mm-mm. Tapi tidak ada orang jujur, ya kan, Mm-mm. yang long term, yang panjang, ya. Jadi kejujuran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri, ya. Hmm. Kalau ketika jujur ini akan membentuk diri kita sebagai personal branding yang jujur. Kalau kita jujur, orang percaya nggak mau taruh duit, ya.
Bagaimanapun kalau kita bohong pasti ketahuan dan orang percaya nggak jadi taruh duit, nggak percaya, ya. Jadi dia memenangkan pertarungan secara singkat saja, ya. Tapi jangka panjangnya apa? Ya pasti nggak panjang itu kalau berbohong. Makanya usahakan bis itu jujur, juga cerdas kita tadi, Fatona tadi. Bukan hanya jujur ya, tapi Fatona bagaimana mengalahkannya. Apa saya jawab dengan begini, saya bayar dokter detektif atau gimana kita bongkar. Nah, itu strategi semua. Ya, Hmm. siapa yang paling pintar strateginya, dialah yang memenangkan pertarungan bisnis itu. Oke. Oke, Nah, tapi oke. caranya kotor. Ya, macam-macam. Ada yang jujur, ada yang tidak. Ya kan? Kejujuran dan kebatilan sejak dulu juga bertarung dia. Tapi tidak ada di dalam sejarah ya kebatilan itu menang melawan kejujuran. Hmm. Gitu, Mbak Ovan. Jadi tetap jujur aja, konsisten. Cuman harus lebih smart lagi biar dagangannya cepat laku. Berarti Gitu. lebih kencengin lagi di marketingnya kali ya Pak ya. Bukan marketing itu, ya itu iya. Cuman Hmm. marketing kalau tanpa strategi Hmm. mengkosong jadinya. Oke, cuman ngabisin duit aja. Oke, pasanglah foto yang orang kita nggak suka sama dia di kamar kita. Hmm. Teringat-ingat nggak? Ingat-ingat. Enggak. Foto siapa, ya kan? Cuma kalau kita memasang foto yang kita demen tuh di kamar, teringat-ingat, kebayang-bayang terus. Begitulah bisnis, Hmm. ya. Jadi pesannya harus sampai, brand image-nya harus sampai, brand identity-nya harus sampai ke customer dengan baik. Nah, gitu. Nah, misalnya tembung, sampainya apa? Bahwa sampai mereka itu factory to customer. Udah murah itu, nggak ada lawan. Makanya ketika dia nanti akan masuk di Indonesia, tentu nggak cocok dengan pasar yang ada di Indonesia. Kenapa? Itu bisa membunuh, ya, saya bilang membunuh UMKM kita. Artinya nanti rantai rantai distribusinya akan dipangkas gitu. Jadi bukan business to customer, jadi factory to customer. Jadi nggak ada lagi bisnis to customer untuk UMKM itu. Ini bahaya bagi ekonomi kita, menurut saya. Begitu, Mbak Opan. Oke, selanjutnya Oke, nih Pak, pertanyaan terakhir nih ya dari saya ya. Nah, kalau misalnya apa saja nih sih Pak? terakhir mulu nih. Ya Pak? Ya, oke, terakhir mulu. Oke, ya Oke, terakhir. wah seru-seru banget. Jadi banyak banget terakhirnya. Ya, Oke, ya, apa oke. saja nih Pak peluang dan tantangan nih bagi para pengusaha khususnya untuk yang tetap berpegang teguh dengan 4 pilar bisnis ala Rasulullah ini sehingga bisnisnya itu tuh bisa berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Jadi apa saja nih yang harus dihindari nih Pak peluang dengan adanya tantangan itu? Kalau kita lihat tadi bagaimana step by step Rasulullah itu menjalankan bisnis, ya, dari kecil naik terus jadi besar, naik terus jadi besar, naik terus dari besar, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kejujuran di dalam bisnisnya. Maka Rasulullah di dalam berbisnis tetap memperhatikan kejujuran sejak dini. Cuman terus belajar, learning by doing, terus learning by doing, terus learning by doing. Juga tetap jujur, learning by doing, jujur, learning by doing. Maka itu akan membangun yang namanya personal branding. Kalau personal branding kita sudah baik, maka bisnis apapun kita pasti laku. Oke, ya, orang naruh duit itu pasti percaya aja. Masalahnya di kita terlalu banyak tipu-tipu. Kalau kita sebagai pengusaha baru, kita tipu-tipu mau cara instan. Tapi, oh kok sepi nih. Mungkin Tuhan nggak adil sama aku, mungkin Allah nggak adil sama aku. Padahal dia yang nggak belajar. Ya. Kok sepi nih? Kok sepi dagangan tetangga rame? Jangan-jangan dia pakai pelaris. Nah, itu kita nggak realistis gitu. Jadi berpikirlah realistis seperti Rasulullah berpikir tadi, bahwa ketika ada yang memenangkan pertarungan bisnis, ayo kita kaji. Ayo Hmm. kita buat strategi lagi. Ayo kita riset lagi lebih dalam lagi. Ayo kita bekerja lagi lebih keras lagi, lebih cerdas lagi. Begitu, Mbak Ovan. Hmm. Oke, boleh dong Pak. Ini saya minta satu lagi kalimat tips dan trik untuk para pengusaha yang tetap ingin berpegang teguh dengan 4 pilar bisnis ala Rasulullah nih. Satu tips dan trik biar terngiang terus nih Pak. Tipsnya udah ya tadi ya. Ya, Mungkin saya triknya. selipkan quotes lah ya. Oke, Jadi saya boleh. sampaikan kepada pengusaha-pengusaha yang baru mau memulai bisnis atau yang sedang memulai bisnis. Pesan saya, ya tetap perhatikan 4 pilar ala Rasulullah tadi. Dan bersabarlah dalam menghadapi kesulitan dalam bisnis. Karena tiap kesabaran pasti akan mendatangkan keberkahan. Tapi jangan sabar tidak berusaha, sabar
tetap berusaha supaya semua itu berkah dan lancar. Begitu. Wah, thank you banget nih Pak Andika untuk sharing-sharing kita kali ini. Sangat bermanfaat banget ya untuk pejuang-pejuang bisnis yang tetap ingin berpegang teguh dengan 4 pilar bisnis ala Rasulullah. Nah, semoga teman-teman yang tetap berpegang teguh dengan bisnis ala Rasulullah ini semoga tetap amanah seperti tadi yang dikatakan dalam menjalankan bisnisnya. Karena berbisnis ala Rasulullah ini selain bermanfaat bagi orang banyak, juga kembali lagi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke, segitu dulu dari kita. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membantu teman-teman untuk membangun bisnisnya menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, teman-teman, kalau kalian punya tips lain atau pengen share pengalaman mengenai dunia bisnis, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow podcast Grappa di Insight biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.